Kita sebagai umat Islam tentunya mengenal salah satu kegiatan ataupun amaliyah kita, diantaranya adalah ziarah kubur. Kemudian ziarah itu sendiri manfaatnya apa bagi mayit ataupun bagi kita? Tentunya ada manfaatnya semua. Setiap sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah tanpa kecuali semuanya adalah ada manfaatnya, ada hikmahnya bagi umat muslim itu sendiri. Dalam konteks ziarah kubur sendiri berarti dari dua kata, yaitu ziarah dan kubur. Pertama, secara bahasa, ziarah adalah berkunjung. Jadi berkunjung ke siapapun, berkunjung ke saudara, berkunjung kepada orang yang masih hidup, berkunjung kepada siapapun bisa disebut dengan kata ziarah. Zaro yazuru ziarah. Kemudian secara istilahi, secara syar'i, maka ziarah adalah sering digunakan untuk penyebutan orang yang mengunjungi orang yang telah meninggal, yaitu di mana orang tersebut sudah di alam kubur atau alam ketiga dari seluruh perjalanan kehidupan manusia. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya kematian itu bukanlah menutup semua cerita secara kisah perjalanan hidup manusia, itu tidak. Akan tapi Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti mencicipi kematian. Jadi kematian itu hanya mencicipi saja. Yang intinya setelah kematian di dunia itu sendiri masih ada kehidupan yang bahkan jauh lebih panjang dan lebih berat. Alam yang pertama kita jumpai sebelum kita masuk pada alam kekal, alam abadi, yaitu akhirat, adalah alam barzah atau alam kubur, di mana orang-orang yang sudah meninggal tersebut akan menghadapi kehidupan, yaitu di alam barzah atau alam kubur itu sendiri. Di mana di alam barzah manusia akan bertemu dengan dua malaikat yang akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu di mana orang yang sudah meninggal atau si mayit tersebut akan ditanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya, apa kitabnya, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengibaratkan orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam, yaitu al-mayyitu kal gharik, bahwa orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Maka secara logikanya orang yang tenggelam yang bisa menolongnya adalah orang yang ada di daratan, yaitu orang yang sudah meninggal, maka yang bisa menolong kecuali amalnya itu sendiri maka adalah orang yang masih hidup. Di antaranya dengan mendoakan mereka, bagaimana mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kedua malaikat sebagai utusan Allah. Kemudian mereka akan dimudahkan, dimuliakan, dan akan menjalani kehidupan di alam barzah untuk menunggu dibangkitkan kembali kelak pada hari kebangkitan tersebut dengan rasa tentram, dengan rasa penuh keamanan, mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari segala fitnah. Ziarah kubur itu sendiri dulunya memang dilarang oleh Rasulullah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Baridah, di mana Rasul menegaskan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tudzakirukum al maut. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kubur, akan tapi sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat
dan akan mengingatkan akan kematian. Ziarah kubur itu sendiri sangat bermanfaat pertama bagi orang yang sudah meninggal. Apakah doa-doa kita itu akan diterima oleh Allah ataupun sampai kepada orang yang sudah meninggal? Rasulullah sendiri mengajarkan bagaimana setiap muslim yang melewati satu makbaroh, satu kuburan muslim, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antum lana lahikun, ana insyaallahu bikum lahikun, antum lana salaf wa nahnu lakum lahikun. Keselamatan semoga selalu dilimpahkan kepada kalian penduduk kuburan orang-orang mukmin. Kalian mendahului kami dan insya Allah kami akan berjumpa, akan menemui kalian kelak. Di mana doa Rasul tersebut adalah salah satunya adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, di mana mereka sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa karena menghadapi pembalasan dari apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Kapan harinya kita ziarah kubur? Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya, akan tetapi ada waktu-waktu yang sangat mulia, di mana dianjurkan adalah hari Jumat, satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Itu kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, kesunahan yang sangat dianjurkan ziarah pada hari Jumat tersebut dimulai dari setelah asar hari Kamis sore, kemudian malam Jumat, satu hari selama hari Jumat, kemudian malam Sabtu sampai Sabtu pagi, yaitu setelah subuh. Di mana anjuran tersebut menegaskan bahwa orang yang di alam kuburnya itu akan dibuka hijabnya dan mengenali siapa yang menziarahinya. Maka bagi anak warisnya, bagi keturunannya, putra putrinya, saat dianjurkan sekali untuk menziarahi orang tuanya yang sudah meninggal pada hari-hari tersebut, yaitu hari Jumat, satu hari setelahnya dan satu hari sebelumnya. Rasulullah dalam sebuah hadis menegaskan, ana sumayakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Sesuatu yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan, menenteramkan penduduk kubur atau ahli kubur, orang yang sudah meninggal, adalah ketika orang-orang yang dicintainya ketika hidup di dunia itu menziarahinya. Maka pada hari Jumat tersebut memiliki keistimewaan dibuka hijabnya, sehingga orang tua yang sudah meninggal mengenali siapa yang menziarahinya, siapa yang mendatanginya. Bukan hanya sekedar doa dari rumah, kan tapi anak cucunya yang menziarahi kuburnya, insya Allah orang yang ada di dalam kubur tersebut mengenalinya, melihatnya, dan itu membuat tentram mereka. Bagaimana ketika kita tidak bisa berbakti kepada orang tua saat hidup di dunia? Maka kita dianjurkan untuk menziarahinya, karena ziarah kepada orang tua yang sudah meninggal, menziarahi kubur orang tua yang sudah meninggal adalah salah satu bentuk kebakti kita terhadap orang tua yang kita tidak mungkin kita tidak melakukannya saat hidup di dunia. Maka kita berbakti kepada mereka adalah dengan cara mengunjunginya, menziarahinya, membersihkan makbarohnya, kemudian mendoakannya. Karena setiap doa yang kita lantunkan, yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita meminta kepada Allah agar berkenan untuk balasnya, dan balasnya tersebut dihadiahkan kepada ahlul mayit, kepada ahlul kubur, kepada si mayit, agar dihindarkan dari semua fitnah dan diberi nikmat kubur sehingga merasa tentram, aman, sampai kemudian nanti dibangkitkan pada yaumul ba'ats dan kemudian menghadapi hisab, mizan, sampai balasan yang sempurna, yaitu balasan dikekalkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.